guys, kembali lagi di dalam podcast kami Upper Room Youth Like. Ya, kita kembali lagi untuk melanjutkan sesi bahasa kasih yang kita sudah bahas ya sebelumnya bersama Nail dan juga Sharon. Namun kali ini kita ada teman baru. Mungkin bisa berkenalan dulu. Halo guys, perkenalkan nama aku Jemima. Aku adiknya Sharon yang sebelum-sebelumnya udah ikut sesi sebelumnya ya Kak ya. Iya, mungkin latar belakangnya nih apa supaya teman-teman kita Upper Room Youth Like bisa tahu nih. Latar belakangnya pendidikan Pekerjaan, pendidikan. Sama aja kayak orang lain pada umumnya ya bekerja di kantor. Di bidang apa Latar nih? belakangnya di bidang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, Begitu. jadi welcome ya Kak Jemima. Dan kali ini kita akan membahas bahasa kasih selanjutnya yaitu word of affirmation. Wah, kayaknya ini seru juga ya. Kira-kira word of affirmation ini apa sih poin utama yang perlu untuk kita bahas? Namun sebelumnya apa dulu nih word of affirmation? Ini kan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan nih apa? Oke, word affirmation itu adalah kata-kata afirmasi. Nah, ini masih berhubungan dengan language, masih berhubungan dengan bahasa lah ya. Jadi kalau bicara soal bahasa, kita ada kata-kata dong. Nggak mungkin dong kalau nggak ada kata-kata. Oke, kalau tidak ada kata-kata, kita kembali lagi ke physical touch. Iya. Tapi ini karena ada kata-kata, jadi kalau kita ketahui kan, contoh, oh aku mencintaimu, aku sayang sama kamu. Kalau zaman-zaman dulu kan kirim-kirim surat-surat cinta. Nah, seperti itu afirmasi. Gitu kalau memang aku sangat masih sayang sama kamu. Oke, jadi afirmasi itu berhubungan dengan kata-kata. Kata-kata Betul. yang kita sampaikan kepada orang lain. Betul, iya. Oke, biasanya kata-kata seperti apa sih kalau orang muda tuh pengen denger? Kau cantik. Oh, gitu, afirmasinya Nail. apa? Jadi kalau untuk wanita kayak seneng banget ya dibilang, kamu cantik loh hari Kamu ini. cantik banget, gitu ya. Selain itu apa lagi, Mima? Apa ya? Wah, kamu glowing banget. Iya, pokoknya kalau Kayak gitu ya, dipuji-puji kayaknya seneng gitu ya. Cantik, glowing. Nah, itu kan wanita. Kalau cowok biasanya Kalau kalimat cowok tuh seperti apa senangnya sih apa yang tuh? seneng didengar? Kalau cowok rata-rata, wih, keren loh, gitu, Oh. gokil, gitu kan, kayak gitu. Atau mungkin lebih ke, wih, ini kerjaan Menyala, lo ya, abangku. kayak gitu. Pokoknya lebih ngapresiasi lah kalau laki-laki seperti itu. Oh, jadi sebenarnya sama aja ya. Baik wanita maupun pria sama aja kata-kata yang Suka membuat dipuji. iya, kata-kata yang suka dipuji, memberi penyemangat ya lebih suka disampaikan. Nah, gimana dengan kata-kata untuk memberikan semangat tapi seperti mengkritik gitu. Nyemangat tapi kritik. Kritik. Toxic positivity gitu maksudnya atau Iya, gimana? kadang kan ada sahabat-sahabat kita yang mungkin dia ingin memberikan Oh. semangat, tapi pemilihan katanya Kurang tepat. kurang gitu. tepat sehingga Oke. dianggap oleh seseorang yang dia mau berikan kata-kata penyemangat itu seolah-olah seperti mengkritik. Oke, jadi biasanya ya kita kalau ketika kita mau nyemangati mungkin orang yang sedang berduka atau mungkin sahabat kita yang nilai ujiannya jelek atau mungkin ketika dia bekerja KPI dari performance indikatornya itu rendah gitu, rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah mungkin bilang, semangat ya bro, lu pasti bisa. Itu kan itu sudah menjatuhkan secara nggak langsung, kita langsung down. Sementara kan. berduka terus dibilang semangat ya bro, kok pasti Iya, bisa kayak. paling kita harus tahu gimana rasanya sih waktu ketika kita di poin atau di titik itu. Kita langsung bilang, bro, gue ngerti perasaan lo. Gue dulu pernah di posisi lo kayak gini. Tapi lu tenang aja. Ini bukan berarti karir lu berakhir sampai di sini. Atau ini bukan berarti ketika lu kehilangan orang tua, hidup lu kelar sampai sini. Enggak, Tuhan nggak akan meninggalkan kita. Tuhan nggak akan ninggalin lu kok. Percaya aja, mungkin anggap aja ini jadi pelajaran aja. Jadi ketika lu dapet pelajaran, oke, ya udah, lu kan bisa make up lagi, make things better kan, bikin dirimu jadi lebih baik lagi. Oke, ternyata kekurangan gue di sini nih. Oh, ternyata ketika gue berduka, gue lemah di sini. Oke, gimana ya caranya supaya gue bisa bangkit lagi dan semangat lagi? Ternyata ketika kita bangkit lagi semangat, kita bisa kasih support. Nah, Iya. gitu. Jadi memang kita perlu untuk merasakan ada di posisi dia, sehingga kata-kata pun yang keluar
dari kita adalah kata-kata yang betul-betul sesuai dengan apa yang kondisi yang sementara dialami. Jadi jangan sampai kita salah mengeluarkan kalimat atau Iya. salah menyampaikan sesuatu yang pada akhirnya membuat dia tersinggung, ya kan? Nah, Mima pernah ada pengalaman nggak sih tentang dalam hal memberikan semangat, Memberi tapi semangat orang ya. lain tersinggung? Kayaknya aku to the point orangnya, jadi mungkin kata-katanya sih yang aku maksud tuh hal yang baik, cuma mungkin penyampaiannya itu terlalu to the point. Jadi orang yang nangkapnya tuh kayak tersakiti dulu Aduh, awalnya oh, gitu. aduh, sakit Tapi aku nggak ada dong. maksud hal buruk ya, Kak. Iya. Kadang-kadang setelah aku pikir-pikir, jangan-jangan kata gue tadi agak terlalu keras nih buat dia, tapi nggak ada hal buruk gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu, Kak, kayaknya berarti aku kan kurangnya di situ tuh. Iya. Gimana caranya supaya belajar, apalagi kalau orangnya emang love language-nya ya emang word of affirmation Iya. ya, supaya aku tuh bisa kata-katanya lebih menyentuh daripada terlalu to the point gitu tuh. Iya. Atau gimana ya? Kalau ada pepatah bilang pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi cara satu-satunya harus Disakiti dulu. ngalami dulu. Tapi Disakiti memang dengan kata-kata. iya. Karena kalau aku disakiti dengan kata-kata, aku kayak awalnya kayak hah gitu kan. Cuma aku nggak terlalu sakit hati juga, Kak. Nggak terlalu kepikiran Belum, ya? belum. mungkin. Nggak terlalu kepikiran kayak Mungkin mungkin harus maksudnya nggak kayak gitu lah. Soalnya aku juga kalau ngomong nggak ada maksud buruk soalnya Karena gitu orangnya to loh. the point ya. Mungkin dia juga to the point kayak aku gitu loh, Kak. mungkin harus dapat yang lebih Menusuk lagi. Iya, menusuk lagi dari level itu ya. Karena kalau diingat, kalau di-review kembali dari fase ke fase sebelum-sebelumnya, dulu aku kan tipikal orang yang gampang baper atau sakit hati cuman dengan kata-kata. Karena ya aku lahir dari keluarga Chinese, tahu kan? Dari kecil itu dididik dengan kata-kata yang seperti itu. Jadi dari kecil itu aku udah dengar kata-kata yang begitu. Jadi aku tahu nih, ini kata-katanya nggak enak nih. Ini sakit hati, panas telinga, dan sebagai sesuatu pokoknya banyak sekali. Jadi makanya ketika aku mulai masuk di dalam lingkup persahabatan, lingkungan, mulai dewasa, mulai ngerti. Ketika cuman orang bilang, cemen lu, sakit hati dulu. Atau cuman dibilang, dasar, gini, sakit hati. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, setelah aku coba dalam-dalami, pelajari lebih lagi, itu jadi ke diri aku sendiri gitu. Aku jadi kayaknya mikir, oh iya, mungkin dari sini kata-kataku juga sering kayak seperti itu ketika aku lontarkan ke orang lain kan. Dari situ aku mulai coba aku rubah ya kata-kataku gimana caranya supaya nggak sakit hati. Nah, contoh yang tadi, kita nggak boleh punya karakter yang namanya mental blocking. Mental blocking dalam arti ketika orang tanya, kita jawabnya cuman, iya, itu. Atau, oke, jangan. Usahakan kita walk the talk gitu loh. Ketika kita walk the talk sama orang, otomatis orang jadi enak, rasa nyaman. Aku cocok nih ngomong sama dia. Karena baru ketemu, baru ngobrol, sudah akrab banget. Nah, atau mungkin ketika kita sudah nyakitin nih, terus tiba-tiba kita lihat raut wajah. Kan kalau bicara word affirmation, nggak selamanya itu dari kata-kata, tapi dari mimik, gerak-gerik kita kan, postur tubuh Udah kita. bisa bahasa tubuh lah. Iya, jadi ketika kita sudah terlanjur ngomong gitu, tapi kita senyum, terus sorry ya, gitu. Nah, ketika kita langsung rubah raut wajah kita seperti itu, orang langsung, lu kok kayak gitu, so ngomong, iya, sorry banget, ya udah, nggak kayak gitu, gini ya, gitu. Jadi Otomatis dia memang menjadi sakit hati. kita perlu untuk belajar melihat situasi ya, lingkungan. Jadi belajar peka terhadap keadaan lingkungan kita, dengan siapa kita berbicara, dan topik apa yang kita bahas. Jadi belajar untuk peka. Jadi ketika bahasa tubuhnya udah lain, mungkin ada kata-kata yang udah menyinggung atau apa. Dan yang penting banget sih, seperti Mima tuh mungkin perlu untuk banyak jadi orang yang positif ya, berpikiran positif, sehingga walaupun mungkin ada kata-kata yang to the point, iya kan maksudnya gini, cuman memang berbeda juga kalau kita berhadapan dengan orang yang negative thinking ya, walaupun to the point dan kata-kata kita udah sebagus mungkin, tapi kalau memang orangnya negatif, ya pasti akan dia tangkap negatif juga kan. Tapi aku mau nanya nih, Kak, kalau misalkan orangnya love language-nya word of affirmation, berarti orangnya tipe yang makan puji banget gak sih? Atau gimana tuh?
makan puji banget ini. Kayaknya tuh dia butuh Suka banget. dipuji. Suka pujian, oke Dia gitu kayak ya. butuh banget hal-hal, kamu kayak butuh banget orang lain ngasih tahu dia gitu loh. Kasih Enggak. semangat ke Kayak dia dia. nggak bisa apa, dia tahu diri dia sendiri tanpa harus orang lain Oke. kasih tahu tentang dia gitu. Ya, ini pertanyaannya bagus-bagus dan juga mungkin enggak juga Nggak gitu ya. Karena kalau dari sisi orang yang sudah terbiasa mandiri, nggak penting hal itu, ya kan? Karena dia sudah mandiri. Tapi untuk orang-orang yang mungkin dia tidak terbiasa dengan dirinya sendiri, maksudnya segala sesuatunya masih butuh orang tua, masih butuh sahabat yang ngingetin, hal ini sangat penting. Nggak usah jauh-jauh. Kembali lagi aku ingetin, kita butuh handphone supaya apa? Supaya kita tahu bangun pagi, notifikasi. Mungkin notifikasi dari kantor, info, oh jangan lupa nanti tanggal sekian kita kerja. Atau mungkin kayak Ada Bang project Arthur ya apa. ingetin, jangan lupa ya kita mau podcast nih di sini jam begini hari ini. Kita aja butuh notifikasi gitu kan. Sekalipun kita sudah tahu lokasinya di mana, tempatnya kita bakalan ngapain, tanggal ini kita bakalan ngapain, kita udah tahu. Tapi tetap yang namanya manusia selalu butuh afirmasi. Iya. Adam ketika Hawa sebelum diciptakan, apakah Adam membawa manusia itu dalam dosa? Enggak. Jadi Adam selalu hidup bergaul dengan Allah, bercerita, ngobrol dengan Allah kan sekehariannya. Bahkan kalau kita sering lihat anak kecil nih, ketika dia main mobil-mobilan, dia sering ngobrol sendiri nggak? Iya. Ngobrol sendiri kan? Iya. Apalagi kalau kita nih atau perempuan yang main Barbie-Barbian gitu kan, pasti ngobrol sendiri. Ayo ke pasar atau apa gitu kan? Iya. Nah itu karena butuh sahabat untuk ngobrol. Jadi akhirnya Tuhan melihat karena Adam mungkin sering ngobrol dengan binatang-binatang, sering ngobrol dengan tanaman, dan akhirnya Tuhan bilang, oke, aku akan kasih kamu penolong yang sepadan dengan kamu, gitu. Dan akhirnya ketika diciptakanlah Hawa, apa yang terjadi? Apakah Hawa butuh afirmasi? Enggak. Rata-rata perempuan itu secara psikologis itu independen. Akhirnya ketika dia berjalan sendiri, dia tidak butuh afirmasi lagi dari Adam. Makanya dia jatuh dalam pencobaan si Lucifer. Itu kan? Harusnya kan dia tanya sama suaminya. Dam, tadi gua habis ketemu si Lucifer nih. Lucifer bilang katanya, kalau lu makan buah itu, lu bakalan jadi Tuhan. Nah, kalau dia ketemu sama Adam pasti bilang, coba lu tanya lagi sama si Lucifer. Lucifer, emangnya lu kan udah pernah makan buah itu nggak? Pasti dia bilang, udah. Kok lu nggak jadi Tuhan? Nah, secara nggak langsung, ular kan juga Adam bisa bicara seperti itu kan, afirmasinya gitu. Nah, itulah kenapa kita butuh yang namanya afirmasi. Nggak usah jauh-jauh. Siapa yang tahu cerita tentang Menara Babel? Awalnya seluruh manusia itu punya satu bahasa, satu suku, dan pokoknya mereka masih unity lah semuanya kan. Dan akhirnya mereka punya tujuan untuk membangun tower atau menara yang begitu tinggi supaya bisa sampai ke langit gitu kan. Sampai ke surga. Sampai ke maksudnya. surga gitu. Nah, tapi yang menjadi persoalan ketika Tuhan merubah bahasa mereka masih bisa komunikasi nggak? Nggak bisa Mendapatkan lagi. afirmasi satu dengan yang lain? Nggak bisa. Dan kalau kita bisa lihat sampai sekarang mungkin masih ada tersisa debu-debu dan bangunan-bangunan fondasinya yang tertinggal kan. Nah, itulah kenapa bahasa atau word affirmation ini penting. Jangan sampai gara-gara word affirmation kita melukai hati sesama kita atau pasangan kita. Iya, atau jadi sebenarnya word of affirmation ini penting banget ya. Apalagi di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin kira-kira hal-hal apa sih yang perlu untuk kita sebagai orang muda pelajari bagaimana kita dapat berkomunikasi yang baik dengan sesama kita, sesama orang muda, apalagi dengan orang tua. Kadang ada mungkin beberapa kalimat-kalimat atau maksud-maksud kita yang kurang dimengerti gitu sama orang tua. Gimana supaya kita bisa membangun bahasa atau berkomunikasi yang baik dengan orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua kita. Ya, kembali lagi, kasih itu adalah verba. Bahasa itu juga adalah kata kerja. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, kalau kita mau belajar bahasa kasih word affirmation, kita harus lakukan.
ada satu pasien dari Dr. Gary Chapman. Dr. Gary Chapman ini yang menemukan Five Love Language. Pasien dari Dr. Gary Chapman ini ketika dia tanya, jadi dia punya istri, ya, bukan istri, suami. Suaminya ini ngeselin banget. Akhirnya si sang istri datang kepada Dr. Gary, gitu kan, Dr. Gary. Dr. Gary, saya ini pengen cerita. Saya punya masalah rumah tangga yang dimana rumah tangga saya ini sepertinya sudah rapuh. Saya sudah tidak, kalau mau dikatakan masa-masa indah yang dulunya itu sudah nggak seperti dulu lagi. Saat ini tuh kayaknya kalau aku lihat mukanya dia itu ngesel banget. Rasa-rasa mau marah atau apa gitu bawaannya, emosi. Ngeselin ya. Iya. Lalu Dr. Gary nanya sama dia, kamu sayang nggak sama dia? Kamu cinta nggak sama dia? Jawaban sang istri, aku cinta sama dia. Terus Dr. Gary cuman simple bilang sama dia, then do it, lakukan. Terus dokter nggak ngerti ya, istrinya bilang, dokter nggak ngerti ya, saya sudah bilang, dok saya cinta sama dia, tapi saya nggak bisa gitu loh, maksudnya aku udah bosen, gimana ya caranya? Dr. Gary jawab lagi, lakukan. Terus dia nggak ngerti, akhirnya Dr. Gary bilang, kamu tahu, ketika kamu bilang cinta, itu bukan cuma sekedar dari mulut, ya. dari kata-kata, tapi itu tindakan. Ada Perbuatan. Nah, jadi cinta tanpa perbuatan itu adalah mati. Sia-sia. Iya. Makanya kan ada 3 hal di Alkitab bilang kan, apa? Kasih, pengharapan, dan Iman. 3 hal ini kalau tidak ada perbuatan mati. Ya, Salah betul satunya sekali. di situ adalah kasih. Jadi kalau kita punya kasih tapi kita nggak ada tindakan, ya udah itu omong kosong. Jadi word of affirmation ini harus dibarengi dengan tindakan. Jadi jangan cuman kita menyampaikan kayak, oh aku sayang ya sama kamu, tapi tidak pernah mewujud nyatakan dengan tindakan kita ya, perbuatan kita. Itu omong-omong. Iya, omong-omong ya. Iya. Jadi memang kata-kata dan perbuatan, tingkah laku memang harus berjalan beriringan. Nah, sekarang tuh lagi happening banget tentang afirmasi diri. Waduh. Iya, betul. Iya kan? Apalagi di kalangan orang-orang muda, kalau bangun tidur, pas bangun langsung bilang, oke, kamu itu cantik, kamu itu berharga, kamu bakalan sukses, hari ini akan banyak duit, bla 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 bla, yang mengafirmasi diri untuk kebaikan. Untuk positif lah. Nah, gimana nih kita menanggapi yang afirmasi untuk diri sendiri? Ini sebenarnya afirmasi untuk diri sendiri ini positif. Ya. Tapi kalau kita utarakan kepada orang lain, konotasinya jadi negatif. Negatif kalau kita bilang ke orang lain ya. Tapi kalau kita untuk diri kita sendiri dan orang tidak lihat, itu it's okay. Karena itu akan membawa dampak yang positif kepada diri kita. Pas Kak Wina nanya ini. Ya. Ada yang tahu tentang penelitian dari Profesor Kishimoto nggak? Enggak. Nah, apa tuh? Profesor Kishimoto ini, dia punya penelitian tentang ungkapan, kata-kata. Afirmasi ya. Ya, jadi dia bikin satu penelitian di 3 gelas. Jadi dia taruh 3 gelas nih. Di setiap gelasnya dia taruh beras dan air. Gelas pertama, dia ungkapkan dengan kata-kata yang negatif. Kamu bodoh. Gitu. Gelas kedua, dia ungkapkan dengan kata-kata yang penuh kasih. Wah, kamu terbaik. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Gelas ketiga, dia abaikan. Setiap hari dia mengungkapkan itu kepada setiap gelas itu yang berbeda, tentu dengan jarak yang jauh. Jadi gelas satu nggak bisa mendengar, gelas dua nggak bisa dengar kan apa yang diucapkan yang lain. Selama 1 bulan, tahu nggak hasil risetnya seperti apa? Gelas yang baunya wangi dan terjadi fermentasi itu adalah gelas kedua. Ketika diungkapkan dengan kata-kata, kamu hebat, kamu terbaik, kamu pasti bisa. Positif. Semua kata-kata yang positif itu ke beras yang berisi air itu nomor 2. Sedangkan yang nomor 1, dia jadi mulai busuk. Baunya jadi nggak sedap. Dan gelas 3 yang diabaikan, ingat nih, sahabat-sahabat ya yang sering mengabaikan. Tahu nggak jadi apa yang terjadi? Kering dan sudah tidak maksudnya kering dan busuk. Ya, gitulah, jamuran. Nah, jadi kita yang sering punya pasangan terus kita diemin,
siap-siap aja pasangan kita jadi jamuran. Jadi lebih baik dikatain kasar atau diabaikan tuh Kak? Nggak dua-duanya sih. Lebih baik Lebih ya baik diungkapkan. yang dikasih Soalnya diabaikan bahasa. langsung Iya, jangan pilih ya. hasilnya jelek banget ya. Jadi untuk benda mati pun berpengaruh juga Iya, ya afirmasi ini, apalagi untuk makhluk hidup ya, kayak iya, kita gini kan. betul. Jadi penting banget untuk kita bisa selalu mengafirmasi diri kita ke hal-hal yang positif, dan juga kita menyampaikan itu kepada orang lain. Bukan cuma kata-kata, tapi tindakan juga. Iya, betul. Dan ada riset juga satu dari bagian ini pakar tanaman-tanaman. Dia mengatakan tanaman yang sering mendengarkan lagu, tanaman yang sering mendapatkan pujian dari tuannya, misalnya semprot-semprot, wah kamu bentar lagi besar ya, ya udah disemprot, nanti aku kasih pupuk nih supaya kamu jadi makin gemuk. Oke, nanti buahnya kamu kasih yang bagus lah ya, biar nggak asem, biar manis. Tanaman yang dapat pujian seperti itu atau sering mendengarkan lagu-lagu yang positif, itu adalah tanaman yang sehat dibandingkan dengan Yang tanaman bertumbuh yang subur ya. ya udahlah, oh ini udah jam 4, oke aku siram nih tanaman. Sudah cuman siram, abis itu dibiarin. Dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang seperti itu. Dan memang hasilnya itu sangat luar biasa sih untuk tanaman-tanaman yang sering dapat Ungkapan-ungkapan kasih ya. Iya. Jadi memang bagus sekali ya ini word of affirmation bagi kita juga orang-orang muda yang sudah berkeluarga dan akan berkeluarga nanti, kita terapkan ke pasangan kita dan juga mungkin anak-anak kita ya. Iya, Bahwa betul. kalau kita membesarkan mereka dengan bahasa kasih dan juga perbuatan yang penuh kasih, pasti akan terbentuk orang-orang muda yang penuh kasih juga gitu Iya. kan ya. Jadi apa Gitu nih kan. kesimpulan kita untuk word of affirmation ini? Jadi kesimpulan kita untuk word of affirmation, perhatikan tata bahasa kita, jangan sampai dengan apa yang kita sampaikan itu dapat melukai hati sesama kita, baik pasangan kita, orang tua, saudara kita, maupun orang-orang yang baru kita kenal. Oke, dari Kak Jemima mungkin ada yang mau disampaikan? Ternyata walaupun kita independen, mandiri, tetap butuh kata-kata penyemangat juga ya, gitu. Iya, Itu betul. sih buat aku insight baru. Ya, dan kita juga perlu untuk setiap hari mengafirmasi diri kita dengan hal-hal yang positif, sehingga apa yang keluar dari diri kita berupa kata-kata dan tindakan kita juga hal-hal yang positif, yang membangun, yang memberikan semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, demikian podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi untuk sesi selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu Receiving gift. iya, kita akan bahas untuk podcast kita selanjutnya, receiving gift. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semua.